Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yufaqihna fid din waftalana futuhal arifin. Bismillah. Wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali, Allahumma amin. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Azza wa Jal, pagi kali ini kita akan melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pagi ini Bu, kita sudah menyelesaikan babu ikhlas, dan kita memasuki bab baru, ini bab taubah. Bab taubah. Qala muallif rahimahullah. Ibu sekalian, kita terlahir di bumi ini, tidak ada satupun di antara kita yang menjamin selamat dari dosa, tidak ada. Selamat dari kesalahan itu tidak ada. Siapapun orangnya setelah, kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu berdosa, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekeliruan, baik kecil maupun besar. Makanya dari hadis Nabi SAW mengingatkan kita, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu bani Adam itu pasti dia salah, seringnya melakukan kesalahan. Saya dan kita semuanya ya pasti salah, nggak ada yang nggak salah. Dan mestinya seorang muslim ketika dia jatuh salah atau diingatkan oleh orang lain kekeliruannya, dia berterima kasih mestinya, bersyukur dan gak marah. Ya, dan itu bukti dia itu sayang sama kita, cinta sama kita, peduli dengan kita, nggak ingin kita itu terjumus ya di dalam lubang dosa. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini membawakan bab taubah lengkap. Beliau membawakan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak salah ya, saya menyimpulkan dalil-dalil yang beliau bawa lebih dari 10 hadis, Nah, Ustaz, apa nih, ada saya bawa anak jadi ya agak terganggu sedikit ya. Baik, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan sebelum membawakan dalil dari Al-Quran dan dalil hadis Rasulullah SAW, dia menjelaskan
Kata beliau, qala al-ulama'u, para ulama mengatakan, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Ini taubat itu wajib, ya, atas setiap dosa. Taubat itu wajib atas setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatun syurutin. Kalau maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba antara dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan hak hamba atau hak manusia, maka harus terpenuhi 3 syarat. Ini kalau hak Allah. Harus terpenuhi 3 syarat, seseorang itu baru bisa dikatakan bertaubat. Kalau berkaitan dengan hak hamba atau haknya anak cucu Bani Adam, ditambah syarat 1 lagi, jadi 4. Iya. Seorang berdosa melakukan zina misalnya, melakukan praktek riba misalnya, minum khamr misalnya, mencuri dan seterusnya dari hak Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus dia lakukan, dia ini benar-benar bertaubat, adalah ayyukhli'a 'anil ma'siyah. Ya, dia meninggalkan maksiat tersebut. Ini pertama. Yang kedua, ayandama ala fi'liha, dan dia merasa menyesali perbuatan yang dilakukan selama ini, tidak menganggap halal apa yang dilakukan, menyesal dia. Yang ketiga adalah wa ayyadima an la yauda ilaiha abadan, dia berjanji, tekadnya sangat kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Ya. Fa in fuqidal ahadu salasati lam tasihha taubatuhu. Ketiga syarat ini tidak terpenuhi, ikhwan, Bapak Ibu sekalian, maka tobatnya tidak dianggap sah. Tobatnya tidak dianggap sah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa syurutuha arba'atu. Kalau dosa yang dilakukannya itu atau maksiat yang dilakukannya itu adalah berkaitan dengan anak cucu Bani Adam, maka syaratnya tambah 1 lagi, jadi 4. Apa yang keempatnya? Yang keempatnya adalah wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, ya, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Jadi kalau barang yang diambil atau harta yang diambil, maka sampaikan kepada pemiliknya. Boleh jadi dia mengembalikan, ya, atau minta kehalalan, ya. Wa in kanat haddi qazfi wa nahwuhu makannahu minhu aw talaba afwahu. Kalau yang dosa yang dilakukan terhadap Bani cucu Adam itu adalah berupa, ya, merenggut kehormatan, ya, atau menumpahkan darah, maka dikenakan had baginya, denda, kafarah bahasa lainnya, dera, atau minta dimaafkan, ya, atau minta dimaafkan. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah, dan ini sesuai dengan kesepakatan bersama.
Kalau minta ganti rugi, ganti rugi. Ya. Wa in kanat ghibatan istahalahu minha. Kalau dosa atau maksiat yang dilakukan ini kaitannya dia menggibahi, maka dia minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Nanti juga akan ada penjelasan. Jadi ada 3 ya. Harta, kehormatan atau darah, atau ghibah. Mengomongi atau membicarakan orang lain di saat orang lain itu enggak ada di depannya, atau di saat orang itu tidak suka disebutkan tentang dirinya. Itu ghibah namanya. Ya. Wa yajibu ayatuba min jami'il dzunub. Maka bertobat dari ini, dari seluruh dosa itu wajib. Ya. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu. Jika dia bertobat dari sebagiannya, maka tobatnya sah. Inda alil haqqi, menurut alil haqq. Ya, wa min dzalikal dzambi wa baqi alaihi baqi. Ya, kalau ada dosa lainnya, maka dosa yang lain pun juga masih ada. Masih ada melekat dalam dirinya. Ya. Wa qad tadhaharat dalail al-kitab was sunnah wa ijma' al-ummah ala wujubi taubah. Ya, telah terang benderang bagi kita, nampak dengan sangat jelas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Demikian pula ijma' para ulama akan wajibnya bertaubat. Ini perkataan Imam siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Jadi beliau menyebutkan ya, taubat yang pertama itu wajib, yang kedua syarat-syarat taubat, yang ketiga ya menyebutkan tentang dalil-dalil taubat. Jadi ada 4 di sini. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'a." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Taib, orang beriman disuruh ikhwan. Jadi orang beriman tuh ya, bukan berarti dia suci dari segala dosa. Ya. Orang-orang beriman disuruh oleh Allah, wahai orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah. Ada kalanya orang beriman tuh jatuh dalam dosa. Sebagaimana yang kita sebutkan dalil di awal. Dengan kalian bertobat la'allakum tuflihun. Kami berharap engkau itu menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang falah. Ya, orang-orang yang beruntung. Dalam ayat lain, Quran surat Hud beliau bawakan ayat 3. Astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Istighfar dengan taubat itu dibedakan, Pak. Tambah lagi inabah. Jadi istighfar, taubat, inabah. Kalau istighfar adalah qaul, perkataan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu istighfar. Ya. Kalau taubat secara bahasa adalah taba yatubu tauban iza raja', artinya kembali. Yaitu secara bahasa taubat. Ya, kembali dari hubungan maksiat, dari lubang dosa. Ya, kalau inabah bukan hanya sebatas kembali ma'a al-a'mali salihah. Ya. Itu inabah, dibarengi dengan amal saleh. Nah, kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Nah, ini 3 dalil dari Al-Quran yang beliau bawakan. Mari kita lihat para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan taubat secara bahasa itu adalah mereka kembali. Ya, mereka kembali. Itu secara bahasa. Taubat artinya kembali.
Kemudian secara istilah syara'an adalah ar-ruju'u minal ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Ya, seseorang itu rujuk kembali ya dari maksiat menuju ketaatan. Kembali menuju maksiat, kembali dari maksiat menuju ketaatan. Dan beliau mengatakan wa a'zamuha wa aujabuha taubatu minal kufri ilal iman. Ya, ilal imani. Taubat itu, nah, kemudian begini ya. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengelompokkan ragam taubat itu atau tingkatan taubat itu. Beliau mengelompokkan 3 tingkatan taubat. Tingkatan yang pertama, dan ini adalah tingkatan yang paling agung, paling besar, yakni tingkatan seseorang bertaubat dari kekafiran menuju iman. Ya. Yang dulunya kafir, tidak mengimani Allah, tidak mengimani risalahnya Rasul yang dibawa. Kemudian dia taubat menuju iman, al-imanu bihi, al-imanu billah wa bir rasulihi, iman rasulnya, ya, dan mengimani segala apa yang wajib diimaninya. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tertinggi. Oleh karena itu, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 38, Allah menyebutkan tingkatan yang pertama ini. Apa yang disebutkan oleh Allah? Qul lil ladzina kafaru, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang mengingkarimu, orang-orang yang tidak mau beriman kepadamu, ini kafir musyrikin, yang mereka mengolok-olokmu, mereka menghinamu, yang mencaci makimu selama ini, yang memboikotmu bahkan mengusirmu dari kampung halamanmu, katakan kepada mereka, iyantahu, sekiranya mereka berhenti dari melakukan itu, sekiranya mereka bertaubat, ya, sekiranya mereka meninggalkan apa yang telah mereka lakukan terhadap dirimu, berikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikan kepada mereka, Allah telah mengampuni dosanya, dan dosa-dosa yang berlalu Allah tidak peduli. Allah hapuskan semuanya. Allahu Akbar, Ibu ya. Sangat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertaubat. Ya. Dosa yang telah banyak dilakukan selama ini, yang dilakukan kepada Rasul, diampuni semuanya oleh Allah, asalkan mereka beriman kepada Allah, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengimani risalah yang beliau bawa, dan mengimani sesuatu yang wajib untuk diimani. Ini ayat ini pun juga jadikan keutamaan dari taubat itu, Bu. Kalau kita bertaubat, dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam ayat tadi disebutkan dengan kita bertaubat, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua dari bertaubat adalah at-taubatu minas saghairi dzambi. Afwan ya. Tingkatan yang kedua adalah summa yaliha taubatu minal kaba'ir, ay kabairiz dzunub. Seseorang bertaubat dari dosa-dosa besar. Ya. Seseorang bertaubat dari dosa-dosa besar. Dan dosa besar ini banyak, Bu ya. Ada namanya kitab Al-Kabair kayak Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan juga ada kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Salah satunya di antaranya syirku billah, ya, kemudian sihir, kemudian berbohong atau berdusta, kemudian liwat, ya, homoseksual, seksual, ya, homoseksual, ya, atau lesbi,
atau berzina dan seterusnya dari dosa besar. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan taubat yang ketiga adalah at-taubatu minas saghairi atau sighairi dzunub. Ini bertaubat dari dosa-dosa kecil. Bertaubat dari dosa-dosa kecil. Intinya, kata beliau, fal wajibu 'alal mar'i ayatuba ila Allah min kulli dzambin. Apapun bentuk jenis dosanya, seorang muslim atau seseorang wajib bertaubat. Apapun bentuk dosanya, kecil, besar, pertengahan, ya, wajib dia bertaubat. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang syarat dari taubat. Sebagaimana kata Imam Nawawi tadi, syarat taubat yang berkaitan dengan hak Allah itu ada tiga. Kalau ditambah berkaitan dengan hak Adam, tambah lagi satu, jadi 4. Jadi 4. Akan tetapi setelah kita tatabbu' wa tablughu ila khamsatin, setelah kita teliti, kita amati secara seksama, maka dari syarat yang ada itu menjadi 5. Syarat taubat itu menjadi 5. Yang pertama, seorang itu dia dikatakan bertaubat, jelas pertama adalah al-ikhlasu lillah. Bertobatnya itu murni untuk Allah. Ya. Jadi tujuannya itu mengharapkan wajah Allah. Dia bertobat hanya untuk Allah saja. Tidak untuk dikenal oleh manusia, oh ini loh saya sudah bertobat. Oh ini loh saya orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Atau tujuannya itu agar lari dari hukuman pemerintah atau waliul amr, tidak. Tapi benar-benar tujuan bertobatnya itu untuk mencari wajah Allah wa darul akhirah, mencari wajah Allah dan kampung akhirat. Wa ya'fu Allahu an dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan seluruh dosanya. Ya. Kadang gitu, Pak ya. Ada orang yang bertaubat tapi ingin lari dari hukuman Allah. Hukuman wali Allah. Maksudnya apa? Hukuman waliul amr, atau hukuman dari pemerintah. Ya. Dia berbuat membunuh misalnya, kemudian dia bertaubat, ya, dia penjaranya jadi orang alim, ngaji, sholat rajin agar biar cepat dikeluarkan. Setelah keluar balik lagi. Ini tobat yang tobat apa nama seperti ini ya? Tobat gado-gado seperti ini ya. Tobatnya naqisun qasirun. Tobatnya kurang seperti ini. Dia sama saja mengejek Allah kalau begini modelnya. Ya. Nah, jadi ini syarat yang pertama harus ikhlas. Syarat yang kedua adalah an-nadamu 'ala ma fa'ala minal ma'siyah. Dia menyesal tadi. Menyesal apa yang dilakukannya berupa maksiat. Ya, ini kalau guru BK itu kan gini ya. Kamu kan berantem tadi ya. Janji ya, menyesal enggak perbuatannya? Menyesal, Bu, ya kan. Janji enggak ngulangi lagi, ngulangi lagi. Itu yang ketiga ya. Janji enggak ngulangi lagi. Ya, sekarang minta maaf. Ya, nah itu di guru BK ini sejalan ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lianna syu'ur al-insani bi nadami huwa alladhi yadullu ala sadiqul fi taubah. Jadi kalau orang itu menyesal, Bu, merasa dirinya menyesal. Ya Allah. Ya aku salah ya Allah. Ya salah selama ini. Nah, orang yang seperti ini adalah shadiqun fi taubati, jujur dalam taubatnya. Ya. Ya bimana ayatahassara ala ma sabaqa minh wa yankasira min ajlih. Jadi orang yang melakukan maksiat itu, Bu, ya benar-benar hancur hatinya. Benar-benar hancur rasa jiwanya. Kalau boleh dikatakan dia kata syedid yatahassara meratap. Ya, gimana orang meratap?
Ya. Benar-benar menangisi dosanya. Ya, bukan nangis cecean, ya kan? Tapi benar-benar meratap dia. Berdua-duaan dengan Allah, terseduh-seduh nangisnya, minta maaf kepada Allah di saat orang-orang tidak melihatnya. Ya. Ini benar-benar perasaannya hancur atas dosa yang dilakukan selama ini. Ya. Benar-benar hina rasanya dosa yang dilakukan selama ini. Nah, orang-orang yang merasa dirinya ke dalam keadaan seperti itu, ini taubatnya jujur ini. Taubatnya jujur. Ya. Wala yura annahu fi hilli minhu. Dan dia tidak beranggapan apa yang dilakukan selama ini halal, enggak. Ya. Tapi kalau masih beranggapan halal, ya ini bukan tidak manfaat taubat begitu namanya. Tidak bermanfaat. Hatta yatuba minhu ilallah. Sampai dia benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian syarat yang ketiga kata Syekh jelaskan. Ayyuqalli'a 'anil zambi alladhi huwa fih. Ya, jadi dosa yang dilakukannya tadi benar-benar ditinggalkan, Bu. Tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Tidak meninggalkan bekas sedikit pun walau lahdah, walaupun sebentar. Ya. Dan syarat yang ketiga ini adalah wa hadza min ahammi syurutih. Ini syarat yang paling agung dari syarat-syarat taubat. Ya. Apa maksud wa iqla'u anil dzambi? Maksud meninggalkan dosa itu gimana? Maka Syekh membagi ada beberapa poin. Pertama, kalau dosa itu kaitannya dengan masalah yang wajib. Ya. Meninggalkan dosa. Apa maksud meninggalkan dosa ini? Kemudian saya membagi beberapa poin. Yang pertama, in kana dzambu tarka wajibin. Kalau dosanya itu adalah meninggalkan sesuatu yang wajib, maka meninggalkannya adalah bifi'lihi, dengan melakukannya. Contoh, seorang syakshun la yuzakki, seseorang telah diberikan harta oleh Allah banyak dan dia ada kewajiban mengeluarkan zakat. Dan dia enggak mau mengeluarkan zakatnya bertahun-tahun. Hartanya sudah berlimpah ruah. Warungnya ada di mana-mana, restorannya di mana-mana. PT-nya berada di mana-mana. Sudah menjadi konglomerat tapi tidak pernah mengeluarkan zakat sedikit pun. Orang ini berdosa. Orang ini berdosa. Iya. Ustaz, berapa sih takaran zakat saya? Kalau zakatnya itu harta, ya maka sandarannya atau pijakannya adalah ukuran emas. Emas itu 84 gram. Kalau emas 1 gramnya itu yang 24 karat itu 1 juta, kali aja 84 gram. Jadi sekitar 84 juta. Kalau uang sudah harta yang sudah kita miliki sudah ya 84 juta, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, Bu. Itu 0,5%. Ya, wajib dikeluarkan zakat tersebut. Kapan dikeluarkan? Setelah berlalunya haul. Ya. Ini zakat harta. Telah mencapai nisab dan seterusnya. Ini pembahasannya bab fikih ya. Intinya kalau seseorang tidak mau bayar zakat, maka bagaimana cara bertaubatnya? Dia ingin bertaubat kan? Iya, ingin bertaubat. Maka cara bertaubatnya gimana? Fala budda min ay yakhruja zakatan lati madat wa lam yu'addiha. Dia wajib mengeluarkannya. Itu cara taubatnya. Ya. Cara bertaubatnya gitu, Bu, keluarkan zakatnya. Contoh lain. Ya. Wa idza kana insanu muqassirin fi birri walidain. Kita ini ada orang tua yang saudara sepuh ya. Kita sibuk sebagai wanita karir. Misalnya. Terus kita titipkan orang tua kita ke panti jompo. Kita ingin bertobat, tarik itu orang tua. Bawa lagi ke rumah kita, Bu. Bawa lagi ke rumah kita. Suapin dia, kasih minum dia, beliau ya mandikan. Ya
disisir rambutnya, dilap badannya, ya, itu kedua orang tua. Bagi yang kurang selama ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, maka mulai hari ini dia ingin bertobat, panggil orang tuanya, ambil orang tuanya dari panti jompo itu, atau segeralah dia pulang, mendekatlah dia pulang. Makanya bagi anak laki-laki jangan jauh-jauh lah dari orang tua, ya, ya, anak termasuk yang jauh dari orang tua nih. Ala kulli hal ya. Ini nasihat untuk saya sendiri ya. Bagi anak laki-laki, apalagi anaknya tuh satu tunggal ya, orang tuanya dalam keadaan tua renta, ya, butuh perawatan untuk dijaga, maka berbaktilah kepada mereka, ibu dan bapak kita. Bukan ibu saja, karena wasainal insana biwalidaini ihsana. Ya, Allah mewasiatkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bukan ibu saja disebutkan di situ. Dalam hadis juga dikatakan, ya Rasulullah, man ahaqun nas bihusni sahabati, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? 3 kali Nabi SAW menyebutkan itu adalah ibu, kemudian setelah itu baru bapak. Tidak disebutkan bapak oleh Nabi, tapi tetap disebutkan Nabi. Artinya kedua-duanya kita tetap perlakukan baik. Ya, kita merawat mereka sebagaimana mereka dulu sangat menyayangi kita, ya. Orang tua itu sangat sayang dengan anaknya, ya. Tidak pernah mengharapkan balas kasihan, balasan terima kasih, walai tanziru kalimatus syukra dari anaknya, tidak. Itu orang tua itu. Iya, dan orang tua tuh rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Dia perutnya lapar, yang penting anaknya makan duluan. Ya, itu orang tua yang kami lihat, ya, tahun-tahun tua-tua itu orang-orang tua begitu, ya. Nggak tahu kalau orang tua zaman sekarang gimana. Anak-anak muda jadi seorang tua, anaknya menangis, aku lapar, aku makan dulu misalnya. Lah, orang tua dulu enggak, ya Pak ya, ya kan? Kita makan, biarlah kita enggak makan asal anak kita makan. Itu orang tua dulu gitu loh. Ya gitu sayangnya dengan anak itu. Ya, makanya orang Padang tuh mengatakan apa? Pepatahnya. Ya, orang tua kalau mendidik anak 10 itu gampang sih ya. Ada payah sih loh. Tapi kalau anak 10 mendidik menjaga merawat orang tuanya surang, enggak ada seorang lain sanggup. Ya kan? Ada baca kok bisa macam itu? Ternyata dia juga sibuk dengan keluarganya sehingga dia enggak bisa merawat orang tua. Dan kasihan juga ikhwan ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dirawat oleh orang tua kita dari kecil begitu, sayang, ditimang-timang, disuapi sampai besar, teman kuliah, kemudian dinikahkan pula kita. Setelah menikah, dapat anak dititip pula dengan orang tua. Kita jadi wanita karir, atau jadi kita jadi wanita karir, atau hari-hari kita bekerja sepanjang malam, siang dan malam bekerja terus, gak ada waktu untuk anak. Maka orang-orang seperti ini ditegur oleh Allah melalui lisan Rasul, wa li zaujika 'alaika haqqan wa li abnaika 'alaika haqqan wa li jisimika 'alaika haqqan. Ya, orang tuamu punya hak, anakmu punya hak, keluargamu punya hak, istrimu punya hak, dan jasadmu punya hak. Tunaikan hak-hak mereka. Ini zalim seperti ini. Ya, zalim. Nah, ini bagi orang-orang yang kurang dalam berbakti kepada orang tuanya, cara bertobatnya adalah dekatlah kepada orang tua, ya. Allahumma salli. Tolong ikhwan, anak mejanya nak, itu nggak ada orangnya, mungkin taruh di belakang. Tolong ya, nanti kesandung. Anak juga ada kesandung tadi situ. Ini yang ketiga, ya. Meninggalkan dosa. Ini kalau kalau dosanya itu kaitannya dengan apa? Dengan perkara yang wajib. Maka caranya bertobatnya adalah dengan melakukannya. Demikian pula wa idza kana muqassiran fi silaturrahim. Ini wajib nih menyambung silaturrahim, Bu. Silaturrahim yang ada hubungan rahim dengan kita, kakak kita, adik kita,
ya paman kita, bibi kita, ya bagaimanapun jahatnya sama kita, dia tetap ada hubungan rahim dan ada hak atas kita, yaitu menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Dia ancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita yang memutuskan hubungan rahim, ya, la yadkhulu jannata qati'ur rahim. Maka Nabi sallallahu tidak akan, atau bahasa sayanya, orang-orang yang memutuskan rahim, jangan pernah kalian mendekati surga saya. Kalau bahasa kasarnya, orang yang memutuskan rahim itu enggak akan masuk surga. Itu bahasa kasarnya. Nah, dan tentu banyak ya faedah-faedah kita menyambung silaturahim. Ya, mayridu yusiru siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi, ditambahkan rezekinya, maka fal yasir rahimahu. Kama qala Nabi sallallahu, maka sambunglah silaturahim. Rezeki kita ingin ditambah oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah atau ditambah oleh Allah, maka sambunglah silaturahim. Sambung silaturahim ini misalnya menziarahinya. Ya, menziarahi, sering-sering menziarahinya. Ya, kadang adik menziarahi kakak, kadang kakak menziarahi adik, ya. Dan kalau dalam syar'i itu adalah yang adik selalu mengunjungi kakak, itu dalam menghormatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minna man la yamsaghiruna wa akir kabiruna. Tidak termasuk golongan Nabi sallallahu, orang-orang yang tidak menghormati, tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua usia dari dia, kakak dia. Cara menghormati dia, kunjungi dia. Kunjungi dia. Telepon terus kakak kita, telepon terus paman kita, bibi kita. Bagaimana? Tanya keadaannya. Bagaimana Bu, Pak, paman, Bi, sehat? Ya, gimana anak-anak sekarang sekolah? Ya, sepupu gimana, Bi? Ya, ponakan-ponakan gimana? Ada duit, ada perhatikan. Ya. Nah, itu. Dan orang kakak pun juga demikian, telepon juga adiknya. Laisa minna man la yamharu saghirana. Tidak dianggap orang-orang tidak dianggap golongan Nabi, pengikut Nabi, orang-orang yang tidak menyayangi, tidak mencintai orang-orang yang usianya lebih muda darinya. Nah, kakak itu sayangi adiknya. Ya, sayangi adiknya. Bagaimanapun jahatnya kakak kita, bagaimanapun jahatnya adik kita, ya tetap itu adalah rahim kita, hubungan rahim kita, enggak boleh kita putusi. Nah, dan diancam oleh Nabi SAW, dia tidak akan masuk surga, orang yang memutuskan hubungan rahim. Maka cara bertobat dari orang-orang yang memutuskan rahim tadi adalah fa innahu yajibu alaihi yaquma birrihima. Wajib berbuat baik kepada hubungan rahim tadi. Nah, atau fa innahu yajibu alaihi ay yasila rahim, sambung silaturahim. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, wa in kanatil ma'siyatu bi fi'il haram. Kalau maksiat itu yang kaitannya dengan perbuatan haram. Tadi kan meninggalkan yang wajib yang pertama. Kalau yang kedua, maksiat yang dilakukannya itu dia melakukan sesuatu yang haram. Maka fal wajibu ayyuqalli'a anhu fawran wala yabqa fihi wala lahdah. Dia wajib meninggalkan secara segera dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun dari maksiat haram itu. Contoh Bu ya, berkaitan dengan haram. Cara taubatnya gimana? Cara bertobatnya segera tinggalkan. Fa in kanat min akli riba misalnya orang itu sudah berkecimpung di dunia riba, dunia perbankan yang riba, ya, dunia bank konvensional, ya, atau transaksi ribawi. Maka cara bertobatnya adalah tinggalkan, fal yajibu ayatakhallasa minar riba fauran, segera tinggalkan yang bercampur baur dengan riba tersebut. Bitarkihi wal bu'di anhu, tinggalkan dan menjauh darinya. Wa ikhraji ma tasabahu an tarkir riba, hasil yang diusahakan dari praktik riba tadi dicopot semuanya. Ya, dikeluarkan semuanya. Kemana dikeluarkan? Ya, kepada fakir miskin.
Ya, fakir dia berhak hanya pokoknya saja. Keuntungan dari riba tadi, ya, dia salurkan kepada wasilah-wasilah umum. WC, jalan, pembangunan jembatan, atau membangun sumur, ya, atau fakir miskin, salurkan. Tapi kalau nominalnya itu 10.000 misalnya, ya sudah, tidak usah aja, tinggalkan aja. 10.000, 20.000, 100, 500, seterusnya. Tapi kalau sudah sampai berjuta-juta, ambil itu, ya, dari transaksi riba itu ambil, kemudian bangun jalan berlubang, itu bagus. Ya, jalan pendopo, arah ke pendopo itu banyak sekali berlubang-lubangnya, Ibu. Itu sangat manfaat untuk kaum muslimin lewat di situ. Ya, sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, ini cara taubat dari riba. Idza kanatil ma'siyatu bil ghish wal kadhib, jika maksiat itu berkaitan dengan kecurangan dan dusta. Iya. Baik, ini bagian yang ketiga ya. Ini bagian yang ketiga. Jika kaitannya itu dengan ghish, kecurangan, ya berbuat curang. Ya, curang ini banyak, Bu, ya. Kalau di sekolah misalnya, ya dapat bantuan apa begitu ya. Sekian puluh juta. Beli ini, beli itu, padahal nggak beli. Di notanya beli. Dia melakukan kecurangan. Atau di instansi misalnya dia beli jabatan. Ya, beli jabatan, dia belinya jabatan dia sekian juta. Ini curang. Ya, atau wal kadhib, melakukan kedustaan. Memasukkan data. Ya. Ala nas, terhadap manusia, wa khiyanata wal aman, wal khiyanati wal amanati, dan khianat terhadap amanah yang Allah bebankan. Ya. Ini bisa ditarik ke jalur mana saja, Bu. Mau pedagang khianat bisa, mau jadi guru khianat juga bisa. Guru yang khianat tuh guru yang telat, itu khianat gurunya. Ya, ini guru-guru ya. Guru yang telat itu, ya, itu adalah guru khianat, enggak amanah. Wajar saja mudirnya marah. Wajar saja mudirnya atau pemangku jabatan tingginya marah. Demikian pula santri khianat, santri yang telat. Santri yang khianat adalah santri yang tidak menjaga adab di majelis. Ya, saatnya bicara dia bicara, itu santri khianat namanya. Ya. Ya, santri apa adalah santri yang ya tidak perhatian dengan pelajarannya. Itu santri khianat. Banyak ditarik kemana saja. Ya, nipu, kebohongan. Nah, siapa yang melakukan praktek seperti ini, Bu? Maka cara taubatnya adalah, ya, cara taubatnya adalah tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan itu semua, itu cara taubatnya. Jangan lakukan lagi. Berhenti untuk melakukannya. Taib. Wa idza kana qad tasaba ala malan min hadha at-tark al-muharram fa wajibu alayhi ay yaruddahu ila sabihi aw yastahillahu min. Ini kalau yang diambilnya itu adalah harta. Maka cara taubatnya bagaimana? Datangi orangnya, Pak, saya maling duit Anda kemarin. Misalnya kalau duit yayasan dimaling, saya maling duit yayasan misalnya. Saya maling duit sekolah kemarin, kembalikan ke sekolah, kembalikan ke yayasan. Ya, saya maling duit instansi PT, balikan. Ya, tapi sudah habis semuanya. Gimana, minta dihalalkan atau tidak? Kalau dihalalkan alhamdulillah, kalau tidak dihalalkan, ya ganti rugi. Ya, sesuai dengan kesepakatan, ganti rugi. Ya, kembalikan. Demikian pula motor misalnya dimaling. Ya, mobil dimaling, ya, intinya harta kita diambil, kembalikan harta tersebut atau minta dihalalkan. Nah, alhamdulillah kalau ada orang yang mau menghalalkan. Pada umumnya ada yang mau menghalalkan. Pada umumnya orang minta ganti rugi. Nah, ya, pada umumnya orang minta ganti rugi. Nah,
Ini kalau harta. Wa in kanatil ghibah, bagaimana kalau ghibah yang dilakukan? Ya. Ghibah yang dilakukan fal wajibu ayyuqalli'a an ghibatihin nasi wa takallumi fi a'radihim. Amma ayyakula innahu taba ila Allah wa huwa musirrun ala tarkil wajib. Kalau ghibah yang dilakukan, maka ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah kalau dia nggak tahu kita menggibahinya di belakangnya, maka datangi dia, maafkan saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya berjanji nggak akan ulangi lagi. Saya menggibahi Anda, antum atau anti di sana. Kalau dia nggak tahu, ya datangi dia. Kalau dia tahu, khawatir kalau kita datanginya adalah justru memperkeruh suasana, maka tinggal cukup bagi kita datangi tempat di mana kita menggibahinya dan puji dia di sana. Puji dia di sana. Misal di sini kita menggibahi akhwat ini. Ya. Kita menggibahinya di tempat ini, akhwat tersebut sudah tahu. Kalau kita datangi akhwat tersebut malah marah sama kita, malah memperkeruh suasana, enggak usah. Kita cukup datangi di mana tempat kita gibahnya, di sini misalnya, maka kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia di sini. Kita menarik ucapan kita, dulu pernah saya mengatakan fulan itu begini begitu, ini salah sebenarnya begini begitu, sebenarnya orangnya baik dan seterusnya. Intinya memuji beliau. Intinya kita puji orang-orang yang sudah kita ghibah tersebut. Nah, baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, amma ayyakula, kalau ada orang yang mengucapkan begini, innahu taba ilallah wa huwa musirrun ala tarkil wajib. Orang mengatakan saya bertobat kepada Allah, tapi terus-terusan meninggalkan yang wajib. Ya. Enggak salat, enggak puasa, tetap aja durhaka kepada orang tuanya, tapi dia mengatakan kepada Allah apa? Saya taubat kepada Allah. Iya. Au musirran ala fi'lil muharram, atau terus-terusan berkecimpung dalam perbuatan haram. Maka taubat yang seperti ini ghairu maqbulah, tidak diterima, Bu. Taubat seperti ini tidak diterima. Ya. Bal innaha hadhihi taubatul istihza'i billah. Bahkan taubat semacam ini, Bu, itu dianggap mengejek Allah. Dianggap mengejek Allah. Kaifa tatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa anta musirrun 'ala ma'siyatihi? Bagaimana ini bisa dianggap bertobat kepada Allah? Bagaimana mungkin ini bisa dianggap bertobat kepada Allah sementara kita terus-terusan berbuat maksiat? Misalnya gini, kita bermuamalah dengan manusia misalnya, ya. Kita katakan kepada manusia, maafkan saya taubat, saya berjanji enggak akan mengulangi lagi dan saya tidak akan mengecewakan kamu. Ya, tapi di niat kita, di dalam hati kita, saya akan ulangi itu. Ya, rasain nanti, biar aja. Ini sama dengan kita mengejek orang tersebut. Maka bagaimana dengan Rabbul Alamin kita perlakukan seperti itu? Ya, orang saja kita ejek begitu apa? Enggak suka. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Tentu jauh tidak. Nah. Sama mami ya. Ya. Jadi hakikat seorang bertobat itu benar-benar dia meninggalkan dosanya. Nah. Jadi ala kulli hal, Bu, jadi manusia ini wajib meninggalkan dosanya sehingga dia bisa dikatakan bertobat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak meninggalkannya, maka taubatnya tidak diterima. Ya, mardudatun wala tanfa'u indallah. Tertolak dan tidak diterima, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Kemudian Syekh Shalih Utsaimin menegaskan dengan membawakan hadis, ya, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas setiap umat ini memaafkan semuanya kecuali orang-orang yang mujahirin. Ya, mujahirin. Apa itu mujahir? Dijelaskan oleh hadis lain, ayyamal ar-rajula bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltu bariha kadza wa kadza. Itu disebut mujahirin. Allah tidak akan maafkan orang yang mujahirin. Apa orang mujahirin tadi? Dia tadi malam berbuat dosa, ya, sudah ditutupi oleh Allah pagi harinya, tapi dia ombral itu dosanya, diomongin ke orang-orang. Kamu tahu nggak? Saya tadi malam begini dan begitu. Saya berbuat zina ini loh. Saya ngambil barang orang ini loh. Saya sudah menggibai orang ini loh. Orang seperti ini tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah. Kalau dosa, kita melakukan dosa, ya sudah. Kalau Allah sudah tutupi diri kita, ya sudah tutupi, nggak usah kita keluar-keluar. Aib kita yang selama ini banyak dah tutupi, ya. Aib kita yang sudah banyak yang tidak disingkap oleh Allah, jangan pernah kita umbar sendiri. Ini orang-orang yang seperti ini disebut orang-orang yang mujahirin, yang mengumbar aibnya, padahal Allah tutupi, dia sendiri yang bongkar aib. Ya, apalagi kalau itu adalah, ya, aib dari suami kita, ya, atau aib dari istri kita. Kecuali misalnya gini, kata Syekh di sini, kecuali kalau seseorang itu dia mendatangi para ulama atau mendatangi keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan dosa yang dilakukan istri atau suaminya agar selesai masalahnya, maka ini dianggap bertaubat. Contoh, seorang ada membunuh orang lain, ya, dia pernah membunuh orang lain tapi tidak tersingkap oleh hakim, oleh kepolisian, tapi dia membandingkan diri datang ke hakim. Hakim, saya sudah berbuat maksiat, melakukan keharaman, membunuh fulan, tolong, ya, dibersihkan dosa saya dengan cara dibunuh pula. Dia membunuh, dosa bunuh, ya. Atau seorang istri berselingkuh, atau seorang suami berselingkuh, atau seorang istri melakukan perbuatan haram, perbuatan zina, dan ia ingin untuk mencari solusi bagaimana jalan terbaik, bisa dilapor, ngadu kepada ustaz yang menjaga aibnya, atau dia bisa melapor kepada ahli keluarganya, adiknya, kakaknya, ibunya, ayahnya, sampaikan telah berbuat begini agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini baru dianggap taubat. Bukan mengumbar aib istri, bukan mengumbar aib suami. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin ketika menjelaskan hal hadis ini. Ya. Jadi boleh ini yubah lahu ayyazhaba ila wali al-amr idza fa'ala ma'siyah fiha haddun kazina masalan fayaqulu innahu fa'ala kadza wa kadza yatlubu iqamal haddi alaihi li'anna hadd kafaratu li dzambi. Ya, atau maksiat yang lainnya yang dia tutupi dalam dirinya, Allah selalu tutupi, seperti zina dan yang semisalnya, ya, maka dirinya wajib untuk menutupi dirinya, aib dirinya harus wajib ditutupinya. Ya, kalau dia minta tolong kepada yang lainnya, maka tidak masalah, ya, dan jangan sampai dia orang yang la tafdah nafsak, yang menyebarkan aibnya sendiri. Nah, Taib. Kemudian berikutnya kata Syekh, lebih lanjut kita lompati. Amma idza kanatil ma'siyatu allati fa'altuha ma'al bashar darban wa ma asbaha zalika fa zahabat ilaihi makkinhu ma yadribaka masala ma darabtahu in kana 'ala dhahri fa 'ala dhahri wa in kana 'ala ra'si fa 'ala ra'si wa in kana ay makanin darabtuhu falyaqtas minka. Ya. Ini kalau kaitannya maksiat atau dosa yang dilakukan oleh anak cucu Bani Adam
Kalau kaitannya adalah membunuh mukul orang, maka cara tobatnya dengan cara mukul kembali. Ya. Kalau membunuh, bunuh kali. Kalau yang dipukul kepala, maka pukul kembali kepalanya. Kalau yang dipukul tangan, pukul lagi tangannya. Ya. Nah ini, ibu-ibu sekalian ya. Misalnya santri nih. Santri ini berantem di sekolah misalnya. Berantem di sekolah. Maka ustaz melerai, datangi saya. Kami berjanji tidak mengulangi, menyesal perbuatannya, meninggalkan perbuatan seperti ini, dan yang terakhir minta maaf. Cara bertobatnya seperti ini adalah kalau dia mukul, pukul balik. Ya, jadi jangan sampai bu pulang sekolah nanti, bu saya disuruh pukul ustaz itu bulan itu, akhirnya lapor polisi. Syariatnya begitu. Ya, anak dipukul, maka kisosnya pun juga dipukul. Pukul kepala, kepalanya dipukul. Namun sebagian ulama tidak membenarkan, sebagian ya, karena dengan pukulan yang kedua itu adalah pukulan yang sudah di luar di luar kekuatannya. Misalnya Gilang ini kan kecil tangannya, ya kan? Dipukul oleh Abad misalnya. Abad kan besar tangannya gitu kan. Ya tidak sebanding saya kan. Ya Gilang mukulnya sekali mungkin tidak apa-apa, tapi Gilang ketika Abad mukulnya Gilang sekali pukul langsung pingsan gitu kan. Nah, maka untuk biar dia pingsan juga Gilang mukulnya berkali-kali, maka itulah alasan ulama enggak bolehin juga. Ya, dan saya memilih pendapat ini lebih baik dimaafkan. Ya, lebih baik minta maafkan. Kalau minta ganti rugi sesuai kesepakatan. Wah, saya dah bemar nih, antum harus obati saya. Ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu hukum syariat kita. Kalau kepala yang dipukul pula kepala. Ya. Yang ajibnya kan ya, kita sudah bahas juga di fikih Tarbiyatul Abna ya. Kalau anak yang berantem, jangan orang tua pun yang ikut berantem. Anak yang berantem, orang tua pula ikut berantem. Jangan. Biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Biarkan anak itu belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini masih saya lihat ya kadang ya, heboh anaknya yang ribut, orang tuanya juga ikut ribut. Setetangga, se-RT jadi keluar semuanya apa ya kan. Ini enggak bagus seperti ini. Mana dalil yang membolehkan seperti ini, Bu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun misluha." Balasan keburukan adalah balasan yang setimpal dengannya. Balasan yang semisal dengannya. Kalau mukul, maka balas ini juga mukul. Ya. Kalau dia menyakiti seseorang dengan perkataannya, maka sama balasannya pun juga dengan perkataan. Ya, bahasa kitanya adalah bully di sini ya. Maka bully kembali. Bully kembali jadinya. Nah. Faman i'tada 'alaikum dalam ayat lain ini surah Syuara 40. Dalam ayat lain Al-Baqarah 194. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum," siapa di antara kalian yang diserang oleh orang lain, fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum, maka serang balik semisal apa yang mereka serang. Ya. Jelas ya, siapa yang menyerang kita, maka serang balik sesuai dengan apa yang mereka serang. Tegas ayatnya, ayatnya jelas. Wa in kana biqaulin. Ya, artinya aziyatin biqaulin, kita disakiti dengan perkataan. Misla an takuna qad sabbatta amaman nas wa bakhtahu wa ghayyarathu fala budda an tashaba ilahi wa tashilla minhu bima tatafaqqani alaihi. Ini kalau perkataan. Ya, kita disakiti dengan perkataan, maka minta datang kepada dia, minta dihalalkan, ya. Kalau dihalalkan alhamdulillah, kalau tidak dihalalkan cari jalan kesepakatan, apa yang disepakati. Misalnya dia mengatakan hatta laqala la asmah, saya tidak rela laka untukmu illa bikadza wa kadza minad darahim, kecuali kamu harus bayar. Ya, kamu kan sudah mengatakan saya tadi begini dan begitu. Ya, dikatakan saya pendek lah,
Dia katakan saya hidung pesek lah, ya, misalkan gitu kan, tersinggung seperti itu. Kemudian orang yang tersinggung tadi tidak rela, saya nggak rela sampai kamu harus bayar dirham. Yes. Kamu bayar dulu, kamu sudah ngejek saya, kamu sudah bully saya, bayar. Saya tidak rela, saya tidak maafkan. Ya, sampai dia benar-benar memaafkan, bayar dulu, ya sendiri ya. Wah, ini jadi PR besok nih. Siapa yang bully kalian minta bayar itu. Ngejek. Ini mesti kalau ada kayaknya nggak ada lagi pembulian di sini kan. Ini dalilnya ini. Ya, antum berhak untuk minta bayar. Ya, antum dibully, antum berhak minta bayar. Kalau antum maafkan itu jauh lebih baik. Tapi kalau antum minta bayar itu haknya antum. Ya, nanti sampai rumah, mak saya minta ditagih mak, saya bully orang. Ini orang tuanya sudah ada di sini. Dalilnya itu, Bu. Ya. Balasan yang dilakukan adalah balasan yang setimpal. Nah. Ar-rabi', ya. Ini perkara riba tadi ya. Ya, perkara riba tadi sudah kita selesai. Nah. Kemudian ada syarat yang keempat sekarang. Ya, syarat yang keempat adalah ya berjanji kita tidak akan pernah mengulanginya di kemudian hari. Nah. Dan orang-orang yang berniat bertobat tapi dalam hatinya terbesit untuk bisa kembali lagi, maka ya tobat seperti ini tidak diterima oleh Allah. Orang seperti ini kadzibun, dusta, ya. Orang ini seperti ini tidak dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang kaya raya. Ya, kemudian dia jatuh miskin, ya. Jatuh miskin. Akhirnya dia bermabuk-mabukan. Kemudian dia akhirnya pergi ke tempat perbuatan zina dan ditimpa oleh kefakiran. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, Allahumma inni tubtu ilaik, ya Allah aku ini bertaubat kepadamu. Ya. Tapi dia dalam niatnya apa? Nanti kalau saya kaya, saya kembali melakukan apa? Melakukan keharaman. Maka niat yang seperti ini, tobat yang seperti ini, tobat yang dusta. Dia bukan berjanji untuk meninggalkannya. Tapi syarat yang kelima, Bu, syarat yang kelima dari diterimanya tobat kita adalah antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubatun fa in taba fi zamanin la tuqbalu fihi taubatun wa lan tanfa' taubah. Perhatikan waktu kita bertaubat, Bu. Ya, kalau mau bertobat kepada Allah, ya hendaklah bertobat pada waktu-waktu yang diterima taubat. Ya. Nah, waktu diterimanya taubat kapan? Pertama, sebelum ajal tiba. Itu waktu bertobat diterima oleh Allah. Segeralah bertobat sebelum ajal tiba. Kalau ajal sudah atau sakaratul maut, udah ada tanda-tanda kematian, dia bertobat kepada Allah, taubatnya tidak diterima. Taubatnya tidak diterima lagi. Kemudian waktu yang kedua adalah ini saat-saat bertaubat bi'tibaril umumi. Ini saat-saat dia bertaubat ini secara umum. Baik, dalil yang pertama, ya. Dalil yang pertama adalah dalam Quran surah An-Nisa ayat 18, bahwasanya taubat itu diterima oleh Allah sebelum ajal tiba. Kata Allah, "Wa laisatit taubatu lillazi ya'maluna sayyi'ah hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-an." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada taubat bagi orang-orang yang beramal keburukan sampai nampak kepadanya atau sampai hadir dalam dirinya kematian, baru dia mengatakan saya bertobat sekarang. Ini kata Allah, ya. Jadi nggak dianggap taubat seperti itu oleh Allah, nggak dianggap orang itu bertobat oleh Allah kalau kematian sudah dihadapkan ke dalam dirinya, baru dia mengatakan saya bertobat sekarang ya Allah. Nggak diterima oleh Allah taubatnya. Nggak ada taubat Allah seperti ini. Kemudian surat Ghafir ayat 84 sampai 85. Disebutkan oleh Allah, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah
Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Tatkala mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, baru mereka mengatakan, saya beriman kepada Allah semata. Saya mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Saya mengingkari sesembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu. Dia bertobat kepada Allah setelah melihat azab. Baru bertobat dia. Dan mengingkari sesembahan orang kafir tersebut. Kemudian dibantah oleh Allah taubat orang ini. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum walamma ra'au ba'sana. Ya, tatkala engkau melihat azab kami, engkau mengucapkan kami bertobat kepadamu, maka taubatmu tidak bermanfaat, maka imanmu tidak bermanfaat. Sunnatullahi lati qad khalat fi ibadihi. Itu adalah sunnahnya Allah yang berlaku terhadap hambanya. Ya, itu sunnah Allah yang tidak akan pernah dihilangkan. Ya. Bahwasanya apa? Taubat itu kalau sudah mau menjelang mati. Kalau udah mau menjelang mati, udah sekarat, enggak lagi diterima taubatnya. Akhirnya apa di sini? Wa khasira hunalik. Akhirnya dia binasa disebabkan itu, ya, orang-orang kafir. Nah, ini waktu pertama. Kemudian waktu yang kedua adalah saat-saat bertaubat secara umum. Apa maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, al-hijrata la tanqati'u hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan pernah putus sampai, ya, terputusnya taubat. Selama taubat masih ada, maka hijrah masih ada. Wala tanqati'u taubah, dan taubat itu tidak akan terputus, ya, sampai tatlu asyamsu min maghribiha. Jadi taubat itu masih ada, Bu, sampai benar-benar matahari terbit di arah barat. Dari arah, ya, tenggelamnya. Kalau sudah terbitnya di arah tenggelamnya, maka pintu taubat sudah ditutup. Maka tidak manfaat taubat seseorang. Alam ya'ti ba'du ayati rabbika. Ya, bukankah telah datang sebagian tanda-tanda ayat Rabbmu? La yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak bermanfaat iman-imannya, lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya mereka belum beriman, au kasabat fi imanihim khaira, atau berbuat kebaikan dengan imannya. Jadi imannya itu tidak bermanfaat lagi, ya, kalau dia sebelumnya bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, kemudian sebelum jam 10, ya, kita batasi jam 10, saya tutup pembahasan ini dengan perkataan beliau seperti ini. Para ulama silang pendapat, Bu. Apakah taubat seseorang itu yang dari bertobat dari dosa, kemudian dia berulang-ulang melakukannya, diterima enggak taubat seperti ini? Jadi para ulama silang pendapat. Dosa, taubat, ngulang lagi. Taubat, ngulang lagi. Taubat, ngulang lagi. Ini main-main bahasa kita, ya kan? Zina, ya nyesal, aku enggak. Zina lagi. Ngulang lagi. Saya bertobat dari riba, ngulang lagi. Tobat riba, ngulang lagi. Sahabat enggak mau berbohong, ngulang lagi. Berbohong, ulang lagi. Para ulama bersilang pendapat. Dalam kondisi seperti ini ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan innaha tasihu taubatu minadz dzambi in kana musiran ala dzambin akhar. Taubatnya diterima. Ini pendapat yang pertama. Taubat yang seperti ini taubatnya sah, diterima meskipun dia berulang-ulang. Akan tetapi wa yabqa al-ismu alaihi fi dzambil akhar bi kulli halin. Ya. Dosanya masih tetap ada. Dosanya tetap masih ada dengan dosa yang dilakukannya tadi. Kemudian pendapat yang kedua, la yuqbalu taubatu minadz dzambi ma'itrar 'ala dzambil akhar. Ini pendapat yang ekstrem. Benar-benar tidak akan diterima taubat orang seperti ini. Dosa, taubat. Dosa, taubat. Orang yang seperti ini tidak diterima.
Taubatnya tidak diterima. Kemudian pendapat yang ketiga adalah in kana dzambul ladzi athar alaihi minal jinsi adz-dzambi allazi taba minhu fa innahu la yuqbal wa illa qubilat. Iya. Ini dilihat dari jenis dosa yang ketiga. Kalau jenis dosa itu berbeda, ya contoh di sini. Seseorang misalnya bertaubat dari perbuatan riba. Akan tetapi wa iyadzubillah bersamaan dengan itu dia minum khamar. Dari riba dia bertaubat, Bu. Tapi minum khamar. Ya, terus-terusan minum khamar. Maka para ulama menjelaskan taubat dari ribanya tidak diterima. Ya. Taubat dari ribanya tidak diterima. Maka bagaimana taubat kepada Allah orang-orang yang senantiasa terus-menerus? Sebagian ulama lain mengatakan taubatnya diterima. Kenapa? Karena alasannya riba syai'un wa syarbul khamr syai'un akhar. Riba dosanya lain, minum khamar dosanya pun lain. Dia taubat dari riba, dosanya diampuni dari riba. Tapi dosa minum khamar tetap ada. Nah, dan pendapat inilah yang kami pilih, pendapat yang lebih benar. Ini dosanya diterima oleh taubatnya diterima oleh Allah meskipun dia berulang-ulang untuk melakukan dosa. Ya. Dia terjerumus dosa, dia bertaubat, ngulang lagi, bertaubat lagi, terus seperti itu, Bu. Sampai benar-benar Allah mengistimewakan kita, memberikan taufik kepada kita benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut. Makanya Allah mengatakan Allah itu sayang kepada hambanya. Inilah pendapat yang benar, menunjukkan Allah wa tubu ilallahi rahmatan in wa tubu ilallahi jami'a. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, semua dari dosa-dosa kalian. Wala ubalin, saya tidak peduli dengan orang lain. Saya tidak peduli apapun bentuk jenis dosa kalian. Meskipun dosa itu kalian sebenarnya sebesar gunung, sebesar bumi, sepenuh langit dan seterusnya, wala ubalin, saya tidak peduli. Selama kalian minta ampun kepada saya, pasti saya akan ampuni. Apa selama kalian bertaubat kepada Allah, saya akan memberikan taubat, memberikan ampunan kepada kalian. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kulli syai'. Karena rahmat Allah itu luas atas segala sesuatu. Nah. Demikian Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya bagi kita dan kaum muslimin. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di masuki hadis-hadis tentang taubat ya. Semoga bermanfaat. Akhir kalam wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.